Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra dengan NIM 19010103323 dari lokal FPAI 2019. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah final tes Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh dosen DC Yuliani Wikaryo MPD. Langsung saja, yang pertama saya bacakan soalnya. Jelaskan peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jawabannya, yang pertama, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak. Kerajaan Demak merupakan basis awal penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Maka dari itu, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Demak juga berperan sebagai pusat penyebaran dan studi Islam. Ada beberapa wali yang berkumpul di Demak seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Yang kedua, ada peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Cirebon. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati tidak hanya melalui perdagangan dan juga melalui pendidikan, tetapi juga lewat jalur politik. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati memiliki berbagai macam cara agar Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu strategi dakwah Sunan Gunung Jati dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, ada peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Banten. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau datang ke Banten lagi pada tahun 1525 atau 1526 atas perintah dari Sultan Demak saat itu, yaitu Sultan Trenggono. Kedatangannya di Jawa bagian barat itu membawa misi menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Demak. Yang keempat, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam Goa Talo. Datuk Ribandang adalah salah satu murid Sunan Giri, yang mana kita tahu murid Sunan Giri tidak hanya berasal dari Jawa. Banyak santri yang berdatangan dari daerah-daerah lain dari luar Pulau Jawa. Selesai menambah ilmu di pesantren Giri, mereka kemudian kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan agama Islam di sana. Selanjutnya, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Ternate Tidore. Sebagai wilayah yang strategis, Maluku dengan kekayaan sumber daya alamnya mengundang orang-orang dari berbagai penjuru untuk mendatanginya. Dalam catatan sejarah yang didapat, tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa saudagar-saudagar Muslim yang datang ke sana yang sampai mencoba memonopoli sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa selain berniat berniaga, saudagar-saudagar Muslim itu juga punya misi lain, yaitu melakukan syiar Islam. Soal nomor 2. Jelaskan tentang tipologi kerajaan di Nusantara. Jawabannya, yang pertama, tipologi kerajaan Islam pola Jawa di perkotaan. Ada kerajaan Mataram. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan di sekitarnya, termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di kota gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagangan di pantai utara. Yang kedua, ada kerajaan Pajang. Kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman ialah Kesultanan Pajang. Pada masa-masa sebelumnya, kerajaan yang memiliki corak Islam letaknya selalu berada di daerah pesisir. Hal tersebut disebabkan karena agama Islam yang datang atau masuk melalui perdagangan yang mayoritasnya berasal dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Selanjutnya, tipologi kerajaan Islam pola Sumatera. Yang pertama ada Samudra Pasai. Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Aceh Darussalam semakin meluas sampai di Bengkulu di pantai barat, seluruh pantai timur Sumatera dan tanah Batak di pedalaman. Kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat, terutama dengan Gujarat, Arab, dan Turki. Adapun tipologi kerajaan Islam pola Sulawesi, yang pertama ada Kerajaan Gowatalo.
Perkembangan Makassar menyebabkan VOC merasa tersaingi. Makassar tidak tunduk kepada VOC, bahkan Makassar membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kondisi ini mendorong VOC untuk berkuasa di Makassar dengan menjalin kerjasama dengan Makassar, tetapi ditolak oleh Hasanuddin. Oleh karena itu, VOC menyerang Makassar dengan membantu Arupalaka yang telah bermusuhan dengan Makassar. Akibatnya, Banteng, Borombongan, dan ibu kota Sombapo jatuh ke tangan musuh. Hasanuddin ditangkap dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Selanjutnya ada Kerajaan Bone. Sejak berakhirnya kekuasaan Goa, Bone menjadi penguasa utama di bawah pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan. Bone berada di bawah kontrol Belanda sampai tahun 1814 ketika Inggris berkuasa sementara di daerah ini, tetapi dikembalikan lagi ke Belanda pada 1816 setelah perjanjian di Eropa akibat kejatuhan Napoleon Bonaparte. Selanjutnya ada Kerajaan Wajo. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Toma Nurung. Sejarah awal Manojo menurut Lontara Sukama Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung yang tidak diketahui namanya yang digelari dengan Puangage Ri Lampulung. Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang-Timbangan atau Laki Laponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Soal nomor 3. Bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Yang pertama ada pendaratan bangsa Belanda di Banten tahun 1596. Proses kedatangan Belanda ke Nusantara pertama kali tepatnya di Maluku Tidore pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian Delcano. Kemudian pada tahun 1596 bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Hontiaman tiba di pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Adapun masuknya bangsa Belanda di Banten 1596. Orang Belanda mendarat pertama kali di Banten pada tahun 1596. Kedatangan orang Belanda ke Nusantara merupakan bagian upaya bangsa Eropa berlomba-lomba mencari daerah penghasilan rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki Utsmani. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Hontiaman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Pendaratan bangsa Portugis di Malaka tahun 1511. Alasan kuat Portugis sangat ingin menaklukkan Malaka. Yang pertama, kedudukan strategis dan peluang ekonomi. Yang kedua, menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, melanjutkan penguasaan rempah-rempah di Nusantara. Adapun Malaka jatuh ke tangan Portugis, penyebabnya saat Portugis menyerang seluruh armada dan pasukan Malaka sedang berperang di Sumatera. Adanya konflik internal di saat yang bersamaan, Portugis memblokade Malaka sebelum penyerangan. Negeri Malaka dikelilingi hutan dan rawa-rawa. Saudagar-saudagar yang bukan Melayu atau penduduk pribumi berkhianat dan diam-diam memihaki kepada Portugis. Kota Malaka terbelah oleh sungai. Sungai tersebut dimanfaatkan Portugis memecahkan konsentrasi Kesultanan Malaka. Ribuan meriah Malaka menjadi sia-sia karena minim personil dan mesiu. Soal nomor 4. Jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Sejak awal pesatnya perkembangan Islam dan perlembagaan pada abad ke-11, ke-13 sampai 15 Masehi, komunitas-komunitas Islam yang awal telah mengenal tasawuf sebagai bangunan spiritualitas Islam yang kaya dengan kearifan dan amal-amalan yang dapat menuntun para penuntut ilmu suluk menuju pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Sedangkan ahlinya yang dikenal sebagai sufi tak jarang dikenal sebagai wali, guru kerohanian, pemimpin organisasi tarekat, pendakwah dan darwis atau fakir yang suka mengembara sambil berniaga untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok negeri. Dalam sejarah Indonesia, jasa ulama atau pemimpin tarekat dalam menentang kolonialisme sungguh sangat besar. Dengan karismanya, mereka mampu menggerakkan para pengikutnya menentang penjajahan karena mereka berpandangan bahwa Islam adalah agama yang anti pada segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sebelum adanya perjuangan anti kolonialisme yang dilandasi oleh spirit Islam, tak ada satupun kekuatan yang mampu menggerakkan gerakan-gerakan kebangsaan lain.
Para ulama tarekat berhasil mendidik dan menyediakan para kader yang memiliki ilmu agama yang luas, sekaligus memiliki militansi yang kuat dalam berbagai praktik yang tak sejalan dengan semangat ajaran Islam. Soal nomor 5, sebutkan peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama ada masjid, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Sultan Ternate, Masjid Agung Banten, Masjid Kota Gede, Masjid Agung Surakarta. Yang kedua ada makam, Makam Sultan Malik Al-Saleh Aceh Darussalam, Makam Sunan Ampel, Makam Sultan Ba'abullah, Makam Fatimah binti Maimun. Yang ketiga, keraton, Keraton Demak, Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman Cirebon, Keraton Surawan Banten, Keraton Surakarta. Yang keempat ada seni rupa, yaitu kaligrafi. Yang kelima, seni sastra, suluk, syair, hikayat, babat. Yang keenam, seni pertunjukan seperti seni gamelan dan wayang, permainan debus, saudati atau tarian Aceh. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan soal dan jawabannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.